Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Emiliawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil mini riset narapidana lansia kasus pencurian di Lapas Kelas 1 Semarang. Selanjutnya yaitu identitas dan latar belakang keluarga. Nama atau inisialnya itu B. Jenis kelaminnya laki-laki, usia 67 tahun. Pekerjaan sebelumnya itu sopir jasa angkut. Alamatnya Semarang. Statusnya itu sudah menikah dan memiliki 5 anak. Bapak B ini tuh sudah berkeluarga. Istri Bapak B berusia 36 tahun dan bekerja sebagai penjual nasi kucing. Bapak B ini memiliki 5 anak, yaitu anak pertama berusia 29 tahun, anak kedua berusia 14 tahun, anak ketiga berusia 9 tahun, anak keempat berusia 6 tahun, dan anak kelima berusia 5 tahun. Bapak B ini tuh sebenarnya sudah menikah 2 kali. Yang pertama itu istrinya itu meninggal dan memiliki 1 anak, yaitu anak yang pertamanya yang sekarang berusia 29 tahun. Lalu setelah istri pertamanya itu meninggal, jadi Bapak B itu menikah lagi dengan istrinya yang sekarang dan memiliki 4 orang anak. Selanjutnya itu kasus dan motif. Bapak B terjerat kasus pencurian, yaitu pencurian motor dengan masa tahanan penjara itu selama 2 tahun. Motif yang didasari Bapak B melakukan pencurian yaitu karena ekonomi yang sedang terdesak waktu itu untuk membayar biaya ketiga sekolah anak-anaknya yang sudah menunggak selama 5 bulan. Kronologi kejadiannya yaitu terjadi pada bulan Oktober 2023 di Jalan Layur di daerah sekitar Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Bapak Ben itu dengan temannya itu sedang berjalan di jalan sekitar Layur Semarang. Lalu ada motor yang kuncinya itu masih menggantung di motor. Teman Bapak Ben itu memberitahu Bapak Ben bahwa ada motor yang kuncinya itu masih menggantung. Bapak Ben itu menyuruh temannya untuk membiarkan saja. Tetapi temannya tersebut itu kayak nekat untuk mengambil motor tersebut dan menyuruh Bapak B menunggu di pertigaan jalan apabila emang Bapak B nggak mau membantu temannya itu buat mengambil motor tersebut. Lalu Bapak B itu pulang ke rumahnya dan diberikan uang senilai sebanyak Rp400.000 oleh temannya. Selanjutnya yaitu kronologi penangkapan. Yang pertama, pihak korban itu melaporkan kejadian tersebut, lalu polisi menelusuri dari CCTV jalan. Ketahuanlah bahwa temannya Bapak B ini yang mencuri motor tersebut. Karena Bapak B waktu itu emang berada di lokasi kejadian, sehingga Bapak B pun juga terseret kasus tersebut. Pada awalnya temannya Bapak B ini yang terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian. Lalu setelah ditelusuri lebih lanjut oleh pihak polisi, Bapak B pun akhirnya ditangkap di Jalan Kampung Bendera di daerah Semarang. Setelah penangkapan tersebut, Bapak B dibawa ke Polrestabes lalu ditahan selama 2 bulan. Setelah itu lalu dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Semarang. Pertama kali Bapak B masuk atau dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Semarang itu dimasukkan ke ke sel karantina terlebih dahulu selama 1 minggu. Setelah itu lalu dimasukkan ke dalam blok sesuai dengan kasusnya masing-masing. Selanjutnya yaitu kegiatan di lapas. Yang pertama itu Bapak B biasanya itu melakukan olahraga tenis meja dan catur. Jadi Bapak B ini memang suka bermain tenis meja dan catur bersama teman-teman narapidana lainnya apabila memang waktunya itu sedang senggang atau tidak ada kegiatan di lapas. Yang kedua itu sholat berjamaah. Biasanya memang warga narapidana di sana memang sering sholat berjamaah bareng-bareng. Yang ketiga yaitu ngaji pagi dari jam 9 sampai jam 12. Ini itu kegiatan rutin harian yang dilakukan yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas 1 Semarang. Jadi bukan hanya yang muslim saja kan, tetapi yang non muslim dan agama lainnya pun memang dari jam 9 sampai jam 12 itu melakukan kegiatan rohaninya masing-masing. Yang terakhir yaitu pengajian bergilir setiap blok bergantian setiap minggunya. Jadi ada pengajian yang dilakukan setiap seminggu sekali, di mana itu tuh bergantian setiap minggunya. Jadi misal yang minggu ini tuh blok A, lalu minggu berikutnya itu blok B dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu respon keluarga dan rencana setelah bebas. Nah, ketika pertama kali mengetahui bahwa Bapak B ini ditangkap, respon keluarganya itu sedih, takut, juga bingung. Ya, sedih karena orang yang disayangnya itu harus masuk penjara, lalu takut akan omongan dari tetangga-tetangga yang lain tentang terhadap Bapak B ini, lalu bingung karena Bapak B ini kan merupakan tulang punggung keluarga, sehingga keluarga mereka bingung gimana nanti keadaan ekonominya ketika Bapak B ini tuh di penjara. Lalu setelah Bapak B ini masuk ke lapas kelas 1 Semarang, keluarganya itu rutin menjenguk Bapak B setiap 1 bulan sekali. Dan ketika keluarga Bapak B ini tuh menjenguknya, mereka selalu membawakan Bapak B ini makanan serta lauk buat makannya nanti di lapas. Nah, istrinya itu masih mau menerima Bapak B sebagai suaminya, walaupun Bapak B ini statusnya itu sedang ditahan di lapas. Rencana ketika sudah selesai masa tahanannya, Bapak B ini berencana akan menjual nasi kucing bersama istrinya. Jadi istrinya akan menjual nasi kucing di siang hari, lalu Bapak B-nya itu menjual nasi kucing di malam harinya. Selanjutnya itu hasil analisis dari wawancara. Pertama, aspek emosi. Nah, setelah penangkapan Bapak B ini merasa sangat menyesal telah melakukan hal tersebut. Nah, Bapak B juga tidak memiliki dendam sama sekali dengan temannya yang dulu mengajaknya mencuri motor, yang membuat Bapak B ini terseret pada kasus pencurian. Nah, selama 6 bulan di lapas, Bapak B ini sangat merasa kesepian dan selalu merasa sedih. Selanjutnya itu dari aspek fisik. Nah, kondisi fisik Bapak B ini cukup baik dan masih mampu berjalan dengan baik. Penglihatan serta kondisi kesehatan Bapak B pun yang masih sehat. Akan tetapi ketika setelah masuk ke lapas, dimulai ketika bulan Ramadan kemarin tuh, Bapak B sering merasakan sakit di bagian perutnya. Yang kedua itu yang ketiga aspek sosial. Nah, hubungan sosial Bapak B dengan yang lainnya itu ya cukup baik. Dapat dilihat ketika Bapak B ini mulai berkenalan dengan narapidana lain, lalu sering juga bermain dengan teman-teman yang berbeda blok. Jadi Bapak B ini sering bermain dengan temannya yang berbeda blok. Lalu Bapak B ini juga memiliki teman dekat di lapas, serta sering bermain catur dengan teman-teman narapidana lainnya. Yang keempat yaitu aspek religiusitas. Ya, Bapak B ini rutin melakukan ngaji pagi setiap harinya yang dilakukan dari jam 9 sampai jam 12. Bapak B juga selalu melakukan sholat berjamaah dengan narapidana lainnya, serta Bapak B selalu mengikuti pengajian rutin yang diadakan oleh Lapas Kelas 1 Semarang. Yang ketiga itu aspek kognitif. Nah, ingatan Bapak B ini masih baik karena Bapak B masih dapat mengingat dengan jelas kronologi kejadian serta proses penangkapan, dan juga Bapak B ini masih mengingat momen-momen tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.